kami berikan dan berikan kepada orang-orang yang kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat. Inilah yang sudah menolong kami, doakan kami, atau Yesus doakan kami. Terima kasih Bapak. Teman-teman, provokator, kita sudah kenal provokasi sebelumnya. Kita sedang dibuka lagi nanti biar orang kita mulai ya teman-teman sudah siap 7.35 ya. Silakan Pak. Ini sudah dua-duanya ini? Oke. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Kita perlu ini enggak? Songgo ini. Terima kasih sudah datang. Dalam pertemuan ini, saya tidak tahu persis sebelum ini ada pelajaran apa saja, apakah Anda hadir atau tidak. Malam ini saya akan menemani Anda bagaimana memahami bagian hidup dari seorang Ignatius Loyola ketika dia berada di kota Manresa. Tentang buku, ada yang membawa buku, membawa buku di dalam tas. Nggak jelas ini bahwa Anda paling tidak memegang buku. Teman-teman, menurut saya buku yang sedang Anda pegang itu buku yang sangat bagus, karena buku itu mengomentari buku aslinya. Jadi buku aslinya itu autobiografi Ignatius Loyola. Nah, autobiografi itu hasil dari seorang bernama Romo Gonçalves da Camara itu mewawancarai Ignatius. Ignatius akhirnya cerita. Nah, ceritanya tertulis dalam buku autobiografi Ignatius. Kalau versi, ada banyak versi. Salah satunya judul depannya Wasiat dan Petuah itu. Bacalah, saya yakin Anda akan edan. Karena susah dipahami. Kalau mau lebih mudah, nah sebetulnya buku ini. Karena buku ini itu mengomentari buku aslinya. Jadi buku aslinya autobiografi diambil satu paragraf, terus dia ngasih komentar gitu. Maka semoga dengan adanya buku aslinya, yang ini aslinya, ini asli bahasa Indonesia, terjemahannya dari yang ini. Semoga teman-teman tidak kesulitan memahami buku Walking with Inigo karena itu sudah berupa komentar. Kalaupun kesulitan, ya tentu saja romo-romo yang ada di sini saya berharap selalu siap sedia kalau ada program aplikasi Matur Dokter, ini ada program aplikasi Tanya Romo Teguh, gitu. Tanya Romo Bagas, gitu ya. Soal dijawab atau tidak, saya tidak tahu. Oke. Wah, Raisa ya, Bud? Tetap nggak bisa. Tuh, ups. Oke. Oh, hilang, Bud. Saya mau mengajak Anda semua untuk mengulang dulu. Ini Ignatius Loyola sebelum kakinya kena peluru itu. Dia lahir 1491 dan dia menghilang, muncul lagi. Dia anak bungsu dari 13 dan seterusnya dan sebagainya. Teman-teman, yang mau saya garis bawahi adalah
Orang ini dilahirkan di keluarga bangsawan. Sehingga dia punya kultur, dia punya mindset, dia punya cara hidup bangsawan. Dan salah satu ciri khas penting dari kebangsawanannya itu adalah mengabdi raja. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya walaupun tidak sama persis kayak siapa sekarang Raja Solo ini, Gusti Bre, kurang lebih macam itu, dari keluarga macam itu. Nah, sebagai perbandingan, saya anak bungsu dari 5 saudara, bapak saya tentara, dan saya tinggal di kompleks tentara. Lahir dan besar di kompleks tentara itu membentuk mindset saya tentang tentara. Jadi kalau tentara itu ada komandan, ada anak buah, yang pangkatnya lebih rendah, itu menghormati yang pangkatnya lebih tinggi. Kalau ada sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan prosedur, yang namanya komandan itu tidak pernah salah. Aturan pertama, komandan, panglima tidak pernah salah. Aturan kedua, kalau panglima, komandan salah, lihat nomor 1. Itu selalu. Maka kalau teman-teman masih ingat peristiwa dulu di Jogja ada peristiwa penjara Cebongan, ingat ada yang pasukan Kopassus menyerang tahanan di penjara, lalu ditembaki semua itu, atau kejadian Trisakti lah, tahun 98. Siapa yang akhirnya di penjara? Kopral Sersan anak buah. Tidak ada yang pangkat tinggi. Kenapa? Kredonya tentara, pertama, komandan tidak pernah salah. 2, kalau komandan salah, lihat nomor 1. Itu mindset. Seorang anak yang dibesarkan oleh bapak ibu dokter gitu. Pasti membentuk kan. Anak dilahirkan di keluarga Tionghoa, pemain bulu tangkis tidak punya toko, jadi kan punya kultur sendiri kan. Atau keluarga Tionghoa punya perusahaan tertentu. Anak-anak yang ada di dalam, entah petani, guru, tentara, pedagang, bisnismen, politikus, itu membentuk mindset anaknya. Mengapa ini saya beri tekanan? Karena nanti ketika Ignatius sudah tidak jadi seperti ini lagi, yang berubah itu luarnya. Tapi yang di dalam itu masih sama. Yang berubah itu raja yang diabdi. Bukan raja kerajaan duniawi, tapi sama Ibu Nevan, yang diabdi Ignatius akhirnya siapa? Bukan raja duniawi lagi, setelah dia berubah, bertobat, Tuhan. Jadi kalau nanti kita berbicara tentang perubahan, tangan yang baik tetap ora iso. Oke. Itu tadi pengantar pertama. Lalu pengantar kedua, Anda sudah belajar, saya harap. Dia lahir di Loyola, dia dibesarkan di Arevalo. Ingat peristiwa apa di Arevalo? Budi, handphonemu di silent supaya tidak mengganggu. Ingat, ada enggak pelajaran tentang Arevalo, Dina? Tidak ada. Jadi dongnya pelajaran apa tadi? Orang urut ini. Karena Arevalo itu sangat penting. Pelajaran pertama apa? Tentang apa? Hah?
Pelajaran pertama tentang apa? Kamu datang enggak? Hah? Oh, kok Loyola tidak diceritakan? Enggak ada? Oh, ya, ya, ya. Nah, begini, saya menyebut ini penting karena ini pendidikan awal yang membentuk kepribadian dia. Bahwa dia nanti jadi seorang kudu santo. Tidak mak bedunduk berubah jadi santo. Enggak. Tapi banyak karakter dia sebagai santo itu dibentuknya itu di sini. Jadi harus ada pelajaran tambahan ini tentang Loyola dan Arevalo. Di buku ada kan? Nggak mungkin kalau nggak ada. Nggak ada? Oh ya wes lah. Ya wes, oke, oke. Oke, ya wes singkat ya. Ignatius lahir di Bud, belum di silent Bud. Oh, handphone siapa? Oke, ini pelajaran singkat. Eh, ini rumah Loyola, sampai sekarang masih ada. Dan di tempat ini dia dibentuk cara berpikir, kebiasaan, bakat-bakatnya, itu dibentuk di rumah ini. Dan kesatria zaman itu, ini pakaiannya macam itu ya. Baik, terus Arevalo itu tadi, Ignatius ini oleh ibunya dititipkan di keluarga yang tingkat kebangsawanannya lebih tinggi. Itu di tempat bernama Arevalo. Di rumah namanya ini, dan dia adalah bendahara kerajaan. Loyola itu kurang lebih seperti kabupaten, lalu Arevalo itu provinsi, lebih tinggi. Tingkat kebangsawanannya lebih tinggi. Maka Ignatius itu kebentuk menjadi kesatria yang tingkat kebangsawanannya lebih tinggi. Nah, ini ada orang bernama ini, Gaul ya, itu idolanya dia. Maka dia, Ignatius ini mencoba meniru ini. Baik, terus, mana ini? Amadis de Gaul ini tokoh cerita yang legenda, legend. Kayak Sangkuriang, ya, cerita macam itu. Di Ponegoro. Apakah historis? Kayaknya bukan. Bukan historis. Maka tadi saya mungkin yang kayak modern gitu ya. Superman, Batman, macam itu ya. Yang superhero, Kapten Amerika, Kapten Pierre Tendean, orang gitu. Jadi Amadis de Gaul itu tokoh idola yang membentuk cara berpikir, selera, cita-cita, semua tentang dirinya. Seperti halnya anak kecil latihan badminton di jarum, lim swinging. Nah itu ya, jadi ada seseorang yang ingin dia tiru. Oke, sekali lagi ini penting, karena ini yang mempengaruhi keputusan dia, cara berpikir dia, cara hidup dia, bagaimana dia menggunakan waktu-waktu yang dia miliki. Gitu. Nah, ini sudah dipelajari, dia terkena bom itu, lalu kembali ke rumah Loyola dalam kondisi sakit itu. Yang mengesan bagi saya adalah Ignatius ini top markotop ya. Karena apa?
untuk memperbaiki kakinya yang sakit, dia dioperasi 3 kali tanpa obat bius. Edan lah. Operasi 3 kali tanpa obat bius. Ini mau mengatakan apa? Ignatius itu kalau sudah punya keinginan, apapun akan dijalani. Dan ini asal muasal semangat. Ada yang namanya totalitas, magis, itu dari sini. Karakter orang itu sudah memang begitu. Karena dia ingin kembali menjadi seperti ini, oke, atau seperti ini, dia pengen kembali seperti ini karena idolanya masih ini. Ketika dia sudah kena ini, dia mau-maunya dioperasi di Brayat Minulyo tanpa obat bius 3 kali. Dan itu sudah nyaris mati. Tapi Tuhan belum pengen dia mati. Maka dia diberi hidup lagi. Nah, Anda semua sudah tahu dalam prosesnya dia membaca buku. Nah, di sini menurut saya poin yang sangat penting adalah reading a book is transforming. Membaca buku itu mentransformasi. Nah, ini yang sebetulnya mau dipromosikan oleh kelompok ini. Suami istri yang bajunya seragam itu sebetulnya mau mengajak Anda semua untuk ayo membaca. Karena mohon teman-teman ini dicermati baik-baik ya. Negara kita diproklamasikan oleh 2 orang pembaca buku. Siapa itu? Di WA men aku ngerti jawabannya. Soekarno, Hatta. Teman-teman, 2 orang ini pembaca buku. Soekarno mewariskan buku banyak. Bung Hatta mewariskan buku banyak. Serikat Yesus didirikan oleh pembaca buku. Di negara kita ini pembaca buku makin sedikit. Malah nggak ada. Pembaca TikTok banyak. Pembaca WA banyak. Saya agak khawatir dengan masa depan negara kita ini. Kalau orang-orangnya tidak membaca buku. Prabowo dengan segala hormat membaca buku. Karena dia dari kalangan keluarga intelek. Dan dia menulis buku. Pertanyaan saya yang harus Anda refleksikan adalah, Anda mau menyelesaikan baca buku itu enggak? Rupamu wis langsung ngene kok. Hah? Apa? Selesaikanlah. Beneran. Saya masih terus membaca buku. Lalu hasil membaca buku saya webinarkan setiap Selasa malam. Pesertanya lumayan banyak, 200, 300 orang. Setiap Selasa malam. Online loh. Hah? Zoom. Zoom. Oke. Tapi bagi saya poin yang perlu wis mbok catet dong. Poin saya adalah reading a book is transforming. Membaca buku itu mentransformasi. Maka usul saya konkret, kurangi kebiasaan pegang handphone. Kletakno 1 jam aja sehari membaca buku. Menurut saya Anda akan berubah banyak dengan membaca buku. Saya kalau bepergian membiasakan bawa buku dan saya jadi orang aneh. Di antara sekian banyak orang, semua begini gitu, saya mau baca.
Orang bocor acting wae aku dong. Oke, ini membaca buku ini mengantar Ignatius mengalami perubahan yang nanti perubahannya ke arah sana. Ini kesatria mengabdi raja. Ini juga kesatria mengabdi raja. Perubahannya di mana? Raja yang diabdi. Karakter-karakternya kurang lebih sama. Yang berubah juga adalah kostumnya. Yang semula flamboyan. Belinya tuh di Uniqlo. Iki pasar klewer gitu ya, sing murah. 50.000, 50.000 oleh 3 kilo. Ada perubahan yang drastis gitu. Mengapa? Mengapa dia mengalami perubahan itu? Nah, di sini saya mau ngomong sesuatu yang ya suci, tapi sebetulnya ya bukan suci-suci amat ya, tetapi ini terjadi dalam hidup sehari-hari. Tuhan mulai menyentuh dia lewat bacaan itu. Menyentuh apa? Ayo kamu ikut saya gitu. Kurang lebihnya begitu. Ya, jadi ada perubahan. Perubahannya karena apa? Ya, Tuhan geret dia. Seperti Tuhan mulai mendatangi Simon Petrus. Mon, ayo melu aku. Endi, Pak D? Pasar Klewer. Simon Petrus yang dipanggil awal, sampai nanti Simon Petrus yang mendapatkan Roh Kudus dari atas itu, butuh waktu 3 tahun lebih. Ini pun terjadinya perubahan tidak selesai. Tahap demi tahap gitu. Nah, buku itu akan menjelaskan dari Loyola nanti ke Manresa, ke Yerusalem, balik Barcelona, ke Alcala, Salamanca, Paris, Roma. Poin sing kudu mbok catet. Perubahan itu selalu tahap demi tahap. Tidak pernah sekali jadi. Tidak pernah. Mau menguruskan badan, minum obat ini dalam waktu 3 hari jadi kurus. Orang mungkin. Dokternya masih ngapusi. Ya dokter. Perubahan apapun selalu butuh waktu, proses. Anda yang punya anak-anak pasti lebih paham. Mendidik anak untuk sopan, rajin belajar, tetap ke gereja, butuh waktu yang sangat panjang. Oke, ini tadi ya, ini Uniqlo, pasar Klewer. Jadi dia dari rumah yang bangsawan wangi, rambutnya rapi, nah ini sudah berubah. Senjatanya semula begini menjadi tongkat, gitu. Bajunya besi, jadi ini kalau menurut buku itu karung goni. Tapi pasar Klewer gitu ya. Jadi. Nah, dari sini teman-teman, saya mau menyampaikan satu poin lagi yang perlu kita pahami. Mau dicatat ya boleh. Mengapa Ignatius mau ngere? Mengapa Ignatius mau ngere? Dia mau belajar bergantung total pada Gusti Allah. Wis sangar kuwi. Bergantung total pada Gusti Allah. Semula dia bergantung pada status sosialnya bangsawan. Dia bergantung pada kemampuan-kemampuan manusiawinya. Nah, ada sebuah perubahan ya. Kata perubahan saja saya buat berubah itu huruf warnanya. Perubahan.
perlu bahan. Gitu ya. Salah satu yang berubah, ini mengandalkan dirinya sendiri, ini dia memberanikan diri mengandalkan Tuhan. Nah, saya kira ini yang pantas kita contoh. Berani enggak kita mengandalkan Tuhan? Ya, kekuatan ekonomi orang beda-beda. Mereka yang punya uang biasanya terlalu kuat mengandalkan diri sendiri karena punya banyak uang, kuasa, pengaruh. Orang yang tidak punya ya terkondisikan untuk bergantung. Tapi ya tidak jaminan orang yang tidak punya imannya lebih besar, enggak juga. Apakah orang yang lebih kaya lalu otomatis tidak bergantung pada Tuhan? Enggak juga. Tapi poin yang mau saya lempar kepada Anda adalah apapun situasi ekonomi, status sosialmu, mau enggak Anda meningkatkan kemampuan untuk bergantung pada Tuhan? Ini penting. Apalagi kalau rambut mulai memutih, mendekati garis finish, itu kita perlu berelasi dengan Tuhan lebih baik. Menghitung hari. Betul. Oke. Nah, ya. Ya, ya. Siapa? Ya, ya, ya. Ya, oke, terima kasih. Anda mengingatkan, siapa nama Mas? Eri, E-R-Y. E-R-R-Y. Akan huruf gue, Mas. Waktu membaca ini, dia terinspirasi oleh banyak tokoh. Siapa yang Anda ingat? Tokoh besar yang dia tiru. Fransiskus, aja salah ya, Assisi ya, bukan Fransiskus Saverius ya. Fransiskus Assisi, Dominikus, dan beberapa santo lain. Saya lupa namanya, bisa dicek sendiri. Tapi ini tadi sebagai kesatria duniawi, ini yang dia contoh. Nah, ketika dia mau ke arah ini, yang dia contoh tadi, Fransiskus, Dominikus, kui mungkin Mas, aku orang kelingan nih. Nah, ini juga penting untuk kita sadari, yaitu dalam rangka mau berubah, kita butuh contoh konkret. Sekali lagi, untuk berubah, kita butuh contoh konkret. Maka dalam hal ini nama baptis kita itu bisa jadi pegangan. Maria Sri Mulyani gitu. Nah, Sri Mulyani ini diharapkan berkembang, berubah menjadi semakin seperti Maria. Ya, ya Sri Mulyani. Apa? Iki jeneng ngawur kok kowe ya terlalu serius kok. Aku ngawur. Kok digathuk-gathuk iki ya. Misalnya kalau cowok misalnya ya, Albertus Joko Widodo gitu ya. Ini contoh. Jadi Joko Widodo. Enggak gue apa Bu? Jadi Joko Widodo. Oh ya wes. Ya wes. Nganu sapa ya? Ini we. Robertus Bellarminus Gibran gitu ya. Bola. Jadi nama baptis itu diharapkan menjadi contoh kita oleh orang tua. Kecuali Anda baptis dewasa, Anda bisa memilih contoh sendiri. Saya
Agustinus, dan saya pernah membaca beberapa buku tulisan Agustinus sendiri, dan saya bersyukur diberi nama Agustinus karena ini tokoh besar juga. Salah satunya yang meneguhkan saya, pernah nakal terus bertobat. Jadi saya kayak diberi dukungan. Oh iya, itu nakal. Oke ya, jadi dalam rangka perubahan itu yang namanya contoh, teladan itu penting. Terus, nah ini kita malam ini secara khusus mau berbicara tentang apa yang terjadi di Manresa. Semula Ignatius itu cuma mau mampir doang. Karena tujuan utamanya itu mau ke Barcelona. Jadi kalau ini misalnya ya teman-teman, ini perjalanannya itu ya, ini dia rumah Loyola, Barcelona itu di sini, nah Manresa itu di sini. Jadi memang on the way ke sana. Kenapa Barcelona? Barcelona ada pelabuhan. Dia menuju ke pelabuhan, naik kapal, mau ke mana? Yerusalem. Yerusalem. Mau ziarah ke sana. Tapi karena kakinya kan baru saja sembuh. Nah, dia istirahat sebentar di Manresa itu. Maka sebetulnya rencana dia hanya beberapa hari. De facto 1 tahun. Untuk saya data ini menarik. Kadang-kadang saya berencana ke sebuah tempat atau rencana melakukan sesuatu, saya anggap biasa-biasa saja. Tapi peristiwanya ternyata lebih besar daripada yang saya bayangkan. Kalau terjadi seperti itu, mirip ini, saya kok meyakini Tuhan berkarya gitu. Dalam proses yang saya anggap, saya nggak merancang. Saya merancang paling habis di situ ya 100.000 lah. Keluar 1 juta. Karena ada banyak hal yang harus saya beli gitu misalnya. Atau saya hanya merancang kegiatannya beginilah. Paling pesertanya hanya Jiro, Lupat, Monem. 12 lah. Ternyata yang datang, banyak sekali nih. Berapa nih? 12 juta coba. Atau sebaliknya, saya membayangkan peristiwa yang mau saya alami, yang mau saya kerjakan itu gede. Ternyata memang konflik gitu. Nah, teman-teman, saya meyakini seperti halnya berdasarkan ini ya, ketika ada sesuatu yang saya rencanakan, tidak terrealisasi seperti yang saya rencanakan, sangat besar kemungkinannya Tuhan terlibat di situ. Dan Tuhan mau mengatakan pada saya sesuatu. Kok saya nggak berhasil ya? Kayak bukannya Tuhan tidak merestui, bukannya Tuhan tidak merestui yang saya inginkan. Tuhan punya sesuatu yang ditawarkan kepada saya yang lebih bermakna. Dan memang terjadi akhirnya yang semula dia pikir hanya, banter-banter, balang gue. Yang semula mau singgah doang, Ignatius dididik Tuhan lebih intensif. Dididik dalam hal apa? Berdoa kontemplasi, journaling, pembedaan roh, bimbingan rohani, devosi pada Ekaristi, dan doa ofisi. Ini tidak saya jelaskan. Mengapa? Lali. Sesimpel itu. Tapi jangan khawatir, yang ini pun sudah serem-serem, ini menarik-menarik ya. Dan ini tetap kontekstual untuk kita di zaman now. Nah, sekarang kontemplasi. Teman-teman lihat gambarnya. Yang aneh apa gambarnya?
Yang aneh apa gambarnya? Gak bisa ngomong lagi. Wis mangan arem-arem ya ora iso ngomong. Heeh. Ayo aneh ora? Oh iya, wis cerdas kowe, Bu. Yo aneh apa aneh? Ah ya kuwi sing tak karepe iki lho, omongan kok ngene iki lho, suwe banget lo ngetokke kok ngomong. Zamannya berbeda. Aku Ignatius ya template di situ. Itulah kontemplasi, teman-teman. Dan menurut saya ya, kita akan diajari macam-macam doa, kan, doa novena, oh sopolah, doa malaikat Tuhan, doa ratu surga, doa kerahiman ilahi. Komentar kritis saya gini, doa-doa itu mandek. Kalau tidak hati teman-teman, doa-doa kita tuh berhenti di sini. Tapi tidak merubah cara berpikir saya, tidak merubah hati saya, tidak merubah keputusan yang saya ambil. Kalau tidak hati-hati ya. Nah, kekuatan doa kontemplasi itu mempengaruhi cara berpikirku, perasaanku, keputusan yang aku ambil. Memang tidak mudah, lebih gampang doa rosario, karo turu-turu iso kok. Gampang maca doa kerahiman ilahi. Gitu. Doa kontemplasi lebih susah. Tapi yang lebih susah ini daya ubahnya lebih besar. Nah, doa kontemplasi apa? Nanti pasti ada pertanyaan. Bedanya dengan meditasi apa? Pertanyaan tanggap atau permintaan saya, nggak usah mikir meditasi dulu. Pahami ini dulu. Kontemplasi itu sebuah doa membayangkan saya itu berada di tempat cerita yang dikontemplasikan. Ini Ignatius sedang kontemplasi, tapi dia seperti berada di palungan. Oke? Bisa? Bisa. Apakah kita bisa melakukan? Bisa. Duduk di kamarmu atau dimanapun Anda berada, Anda membayangkan itu. Karena apa? Kita diberi kemampuan itu oleh Tuhan. Imajinasi. Apakah harus pernah sampai ke Bethlehem sana? Tidak harus. Anda belum pernah ke IKN kan? Tapi kan bisa membayangkan IKN lewat gambar-gambar, foto, video, ya kan? Nah, ketika saya membayangkan berada di sini, itu saya mencoba melihat, mendengarkan, merasakan, menyentuh, mencecap. Gitu. Ignatius memakai kata ini, pengenaan 5 indera ini. Ambune kau ngopo sih? Kandang itu? Hah? Bisa sih, apakah boleh kontemplasinya di kandang domba beneran? Boleh enggak, gue betah, apa silahkan. Benar loh. Anda bisa membayangkan kan, seorang ibu yang baru saja melahirkan, bayi yang baru saja dilahirkan. Anda kan kurang lebih tahu itu kan. Nah, membayangkan itu semua. Dengan kata lain, kontemplasi itu membuat kita sungguh-sungguh berada di sini. Kalau saya sungguh-sungguh bisa merasakan saya hadir di sini, saya boleh loh bercakap-cakap dengan Maria, dengan Yosef, bahkan bisa dengan bayi Yesus itu. Nanti dikira ngomong sendiri, ya jangan ngomong dewe. Apakah nanti Maria, Yosef, Tuhan Yesus bisa memberi tanggapan? Bisa. Dasarnya apa? Aku percaya Tuhan bekerja lewat
memori saya, lewat suara hati saya, lewat perasaan saya. Tuhan bekerjanya di situ. Nah, kalau saya sudah melakukan ini, terus melakukan ini, pasti saya tergeraklah untuk mengambil keputusan tertentu gitu. Ah, aku mau hidup lebih sederhana, misalnya. Karena apa? Sadar dengan melakukan ini ya, dan ya, ini Gusti Allah loh. Mau-maunya lahir di tempat seperti itu. Jadi kayak diingatkan gitu, oh iya ya, kok saya gaya hidupnya gaya hidup borju. Aku kok merasa bersalah ya. Rasanya kok Tuhan mengajakku untuk lebih sederhana gitu. Nah, itu hasil berdoa yang baik. Itu hasil berdoa kontemplasi. Oh, jangan membayangkan kontemplasi yang canggih-canggih ya. Apakah boleh berdoa kontemplasi ini kalau pas masa Natal betul-betul di depan Gua Maria? Kok Gua Maria? Gua Natal? Boleh, boleh. Ini yang jenis lain lagi ya, tapi kurang lebih sama. Ini Yesus masih bayi, lalu ini sudah dewasa. Dan dia mencoba berada di situ. Kalau ini tadi aroma kambing, terus ini aroma. Jadi kalau ada laudato si itu ya inilah. Coba Anda bayangkan ya, kita seperti Ignatius yang bayangkan, Yesus masuk kota Yerusalem. Raja, hidup raja. Kok rajanya naik keledai ya? Ini ibarat presiden kok naik Kijang Super Toyota itu. Ini presidennya tenanan rasa. Bukan naik kendaraan yang gagah, jaya, hebat. Kayak Paus Fransiskus itu loh. Tamu-tamu negara itu kan biasanya naik mobil-mobil yang berkelas kan. Nah, ini sekelas mobil pastoran. Ada enggak tahu pastoran yang mobilnya sederhana gitu ya. Teman-teman, menurut saya pelajaran sangat penting malam hari ini tentang Manresa adalah Ignatius belajar dan berlatih terus-menerus untuk kontemplasi. Dan itu nanti yang merubah dia. Anda tidak tahu di buku itu dijelaskan atau tidak. Satu hari dia berdoa berapa lama? Ada yang jam. Bayangkan tuh, sehari 7 jam. Orang kerja banyak. Orang kerja, oh dia sudah meninggalkan ini kok. Orang kerja. Memang. Randai anak. Oke ya, ini kontemplasi. Nanti kita bisa tanya jawab. Saya jelaskan rampung semua dulu. Hal lain yang dia kerjakan di Manresa adalah journaling. Jadi dia menuliskan pengalaman-pengalaman doanya. Nah, ini saya kira tidak susah. Sekali dua kali tidak susah, yang susah konsistensinya gitu. Kalau Anda mau melakukan journaling, mencoba nulis, saya mengusulkan kepada Anda nulis yang pokok-pokoknya begini. 1, yang mau ditulis apa? 1, perasaanmu. Yang utama kamu merasa apa hari itu. 2, cek apa yang menyebabkan perasaan itu. 3, penyebab C, perasaan, penyebab, 3, dampak. Tadi aku merasa apa? Marah. Penyebabnya apa? Arem-aremku
diambil orang lain. Asu aku. Dampaknya apa? Yang tak kejar orang itu ambil arem-arem. Oh, ngeleh. Dampak. Keempat, pilihanmu apa? Apakah mengejar anak itu dan merebut arem-aremnya, atau bislah aku ikhlaskanlah. Mengapa ini yang perlu? Karena berdasarkan survei, kalau data ini dibaca 10 tahun lagi, Anda mengingat memori peristiwa itu lebih mudah. Oh iya, waktu itu ya. Jadi perasaan itu yang menunjuk esensi jati diri kita di perasaan itu. Kalau gagasan itu bisa saja ditulis gagasannya bagus gitu ya. Lebih baik misalnya gagasannya, lebih baik mengalah pada anak kecil daripada memaksanya. Karena kalau memaksa bisa terkena undang-undang perlindungan anak. 10 tahun lagi Anda membaca tulisan itu, belum tentu ingat peristiwanya. Tapi kalau Anda nulis perasaanmu, penyebabnya apa, dampaknya apa, keputusanmu apa, Anda nanti akan mudah mengingat lagi peristiwa itu. Dan tidak perlu panjang-panjang, kata-kata penting aja. Tidak usah puitis juga. Malam hari itu, ketika rembulan baru muncul separuh, udara begini, intinya arem-aremku dijipuk. Aku nesu gitu ya, nesuan. Aku nesu, arem-aremku dijipuk, pengen tak oyak. Pilihanku ngalah. Ampun. Nah ini journaling. Hah? Oke, ini jurus ketiga yang dia pelajari di Manresa. Dan ini sangat relevan dengan hidup kita sekarang. Apapun status Anda, awam, religius, ibu, bapak, anak, mantu, mertua, apapun, ini relevan. Dan Ignatius belajar banyak di sini. Saya mau, oke. Terus yang berikutnya, bimbingan rohani. Bimbingan rohani itu beda dengan konseling. Konseling itu problem solving. Problem solving itu saya datang ke konselor. Pak atau Bu, maksudnya konselor. Saya punya problem gini. Konselornya itu memberi nasihat macam-macam kepada saya. Dia yang mikir problem saya itu gimana pemecahannya. Bimbingan rohani, saya datang bukan cerita untuk mendapatkan solusi. Ya, saya cerita situasi saya sebagai pembimbing rohani akan mengatakan, silahkan hal ini kamu bicarakan dengan Tuhan dalam doamu. Menurut saya, yang kamu alami itu begini. Nah, silahkan kamu bicarakan lagi dengan Tuhan atau dengan orang lain, dengan siapa kamu berkonflik. Jadi konseling dan bimbingan rohani bedanya adalah ini mencari solusi, ini problem solving. Bimbingan rohani itu pembimbing membantu si orang yang bimbingan ini untuk mendudukkan situasinya. Menurut saya, kamu tuh begini. Menurut saya, sebaiknya kamu bicarakan dengan si A atau dengan Tuhan lagi. Coba silakan dibicarakan. Atau pembimbing rohani bisa mengatakan, menurut saya, yang kamu pikirkan, yang kamu putuskan keliru. Coba dicek lagi. Atau yang kamu sampaikan udah benar. Lanjutkan.
Kalau orang datang ke bimbingan rohani mau curhat, weh, itu bimbingan, bukan bimbingan rohani. Itu memuntahkan problem dan meminta romonya mencarikan solusi. Itu bukan bimbingan rohani. Nah, Ignatius belajar tentang ini di tempat bernama Manresa. Nah, saya mau menjelaskan ini ya, karena ini penting banget untuk kita. Pembedaan roh. Jadi dalam hidup kita sehari-hari ada gendruwo dan malaikat. Ada roh baik, ada roh jahat. Ini simbolisasi ya, apakah roh baik begini? I don't know. Apakah roh jahat begini? Ah, ini hanya. Hah? Hanya simbol. Oke, nah ini. Kalau mau dijelaskan, roh baik apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kita tergerak untuk melakukan baik, itu dari roh baik. Gampangannya gitulah. Nah, supaya lebih jelas tuh begini. Kalau saya jelas-jelas sedang melakukan yang jelek, jahat, negatif, lalu ada suara dari dalam, ora popo. Romo Teguh pun juga melakukan itu. Itu suara roh jahat. You know, ketika saya sedang melakukan yang jahat, terus ada suara, jangan, ora popo, lanjutkan. Ini kan baru pertama, semua orang tuh pernah mengalami yang pertama kayak gini. Ini lumrah kok. Itu roh jahat. Gampang ya, dipahami ya. Prakteknya saya ngangel bro. Ketika saya sedang melakukan kejahatan, lalu saya merasa bersalah, rasa bersalah itu hasil kerja roh baik. Dari sini Anda bisa menyimpulkan apa? Untuk mengenali roh baik dan roh jahat, caranya pertama-tama harus dikenali apa? Pola, benar pola. Tapi yang sedang saya lakukan itu jelek atau baik gitu. Kalau saya mencuri, jelas jelek kan? Dan ada suara, ora popo. Berarti dari roh jahat. Kalau saya melakukan yang jahat, terus, ayo ini jahat. Selesai sekarang, ngaku dosa. Dari, saya melakukan kebaikan. Alah, sok suci kue, rasa. Nggak ada yang melakukan itu. Nggak ada yang datang ke aula yang ikut pertemuan walking with ini ku. Mending walking di pasar lebar balik. Ketika saya melakukan kebaikan dan ada yang pokoknya membuat saya tidak bersemangat dari itu asalnya dari kalau saya didorong terus orang popo, enggak apa-apa, ini bagus. Koncone ning sithik ora popo. Maka supaya Anda tidak bingung, yang harus dikenali adalah saya sedang melakukan yang baik atau yang buruk. Itu dulu yang dikenali. Kalau itu sudah saya tahu, oke, saya sedang melakukan yang baik. Terus baru mengenali suara, perasaan, gerak batin yang ada dalam diri saya. Bisa saja suara itu muncul dari orang lain. Lambe turah ini. Dan aku terpengaruh. Berarti orang lambe turah itu bisa jadi suaranya roh jahat atau roh baik. Tentang roh baik, roh jahat jelas. Nah sekarang ada 4 sifat roh jahat menurut Ignatius. Ya. Roh jahat itu
juara kelas. Pintar banget ngapusi. Pintar banget membuat rasionalisasi. Sehingga perbuatan yang jahat saja bisa di framing sama dia baik. Tapi sebetulnya hati kita itu tahu ini jahat. Sebetulnya tahu. Hanya kita kalah dengan rasionalisasi. Ya dari diri kita sendiri yang dipengaruhi oleh roh jahat. Paham? Kalau saya sedang dalam situasi macam ini, apa yang harus saya lakukan? Tolak. Ini jelas saya mengadakan rasionalisasi. Ini jelas ini salah. Saya tidak akan melakukan lagi. Ya, saya cuci tangan ya. Nah, itu rasionalisasi, bro. Mas, lebih baik mengakui, ya ini keliru. Saya kilaf. Aku saben dino kilaf jenengmu tak ganti wae po kilaf. Tapi menurut saya lebih baik mengakui saya khilaf. Karena dengan mengakui saya khilaf, mengakui saya sadar salah, kita membunuh roh jahat. Kita mengalahkan godaan dia. Kalau sudah mulai framing, mengkalimatkan, dancing, apa mana, cooking, walking ngawur. Jelas-jelas menurut nalar hati nurani ini keliru kok. Bisa dirasionalisasi, ditempeli dengan ungkapan-ungkapan suci. Dan ketika kita mendengarkan orang begini, rasa rungokke. Sadari, oh ya, orang ini sedang membela diri. Oke, wes. Jangan terpancing emosi. 2. Roh jahat itu selalu ingin pengaruhnya itu ora sambung sapa-sapa. Ngomong roh bojoku, ora usah. Bojoku yo ngono. Ora usah ngomong ning Rama Paroki. Wong paroki wis tutup. Ora usah. Nah, besok ada kesempatan pengakuan dosa. Ora usah. Ya, jadi selalu punya sifat itu. Caranya gimana menghadapi justru diceritakan. Bojoku, aku meh cerita waduh nek sekali mati ngono medeni. Romo jangan marah ya. Wah, saya paling sebel tuh kalau ada orang mau cerita itu kalimatnya sudah, Romo jangan marah. Belum cerita. Cerita aku nesu kok kowe takon jalur ora nesu. Penak men kowe. Jadi, iya Mas, yang bersangkutan sendiri yang cerita. Sorry, ini konteksnya beda. Yang dimaksud di sini saya yang mengakui kejelekan saya. Bukan kejelekanmu ini, bukan. Dia gundul pringis ini selalu mempengaruhi untuk rasa cerita sopo-sopo. Nah, kita menghadapi untuk mengalahkan dia justru mah tak cerita ke alah rasa bunuh diri kue ora popo. Dan ketika saya menceritakan biasanya lega. Dan itu setan langsung terbunuh. Tapi ya rono mati nih sing jenenge roh dadi sesuk godhok meneh. 3. Inilah roh jahat itu kalau karena Ignatius itu kan tentara ya, jadi simbol dia itu seorang komandan, bukan perempuan tuh seperti roh jahat ya.
Bukan itu ya, tapi ininya itu, drone. Ignatius kan tentara, jadi dia membayangkan, oh Roja itu seperti komandannya tentara musuh, yang pasti tahu titik lemah kita, tahu. Maka yang harus kita hadap, yang harus kita lakukan, karena roh jahat itu seperti, kalau sekarang ya drone gitu ya saya harus mengenali diri sebaik-baiknya. Saya punya kelemahan apa, ya saya harus mengakui. Saya mudah tergoda dalam hal apa, saya harus mengakui. Kemarin kan ada pertandingan Cina lawan Indonesia kan, dan menurut banyak orang, oh itu pasti Cina dibayar, Indonesia menang gitu ya. Kemarin saya ikut nobar lingkungan gitu. Dan sudah di lingkungan itu sudah disiapkan makanan. Yang dipakai alasan saya, oh romo meh teko, terus masak macam-macam. Tak ceritanya yo ada babi goreng, semur, ular sanca, ngeri, bulus, mentok. Yang saya heran itu emprit, emprit mas. Tapi sekarang ini saya sudah tidak tertarik itu makan makanan begitu. Ayo Romeo, tidak tertarik. Saya lebih tertarik tempe goreng tipis, soto Hajah Fatimah gitu. Wah, dagingan itu saya sudah tidak tertarik. Lodah gitu ya, gitu. Saya sadar kesehatan, jadi ya menjaga itu ya. Maksud saya ini cerita tentang saya tahu kelemahan saya tahu kekuatan. Mbok saya dihadapkan pada perdagingan itu nyomot wae ora kok. Tapi kalau ada tempe Hajah Fatimah, tak golei Hajah Fatimah ini nanti. Teman-teman, ini penting. Mengenali diri dan mengelola kelemahan itu seketat mungkin. Kamu senang es krim? Yo nek neng mall aja lewat yang bakul es krim gitu ya, caranya menghindar gitu. Oke, keempat, awalnya itu baik gitu. Artinya tidak setiap ide baik itu dari roh baik. Ya, tidak setiap gagasan baik dari roh baik. Seringkali dari roh jahat. Gitu. Karena dia pinter. Ditipu dulu kita. Tapi ujung-ujungnya nanti belakang-belakangnya ya jelek. Awalnya berupaya mengumpulkan dana untuk membantu fakir miskin. Dana terkumpul, tapi di dalam sana itu sudah ada, nanti saya ambil 10% lah. Kan nggak begitu kelihatan, 10%, 5% lah, lebih rapi. Nah itu loh. Jadi ada gagasan awal menolong, tapi sebetulnya di dalam sana itu sudah ada niatan mau mengambil 5% itu. Yang dikatakan, mari kita membantu sesama. Bukankah kata Matius bab 20, kalau sudah begitu itu sudah. Agendanya tersembunyi. Mengambil 5%. 5 latihan. 5 latihan untuk meningkatkan kemampuan membedakan roh. Discernment itu pembedaan roh. 1, mari biasa berpikir logis, lurus, sistematis. Habis ini, habis ini, habis ini gitu. Mengapa begitu? Karena godaan roh jahat, pengaruh roh baik itu bisa dilacak ulang. Dan ini sambungannya ya.
membiasakan diri tidak mudi atau membiasakan diri untuk memilih sesuatu bukan, oh aku suka Romo itu, aku datang ke misanya karena aku suka, aduh Romo itu yang misa, aku misa yang jam sekian aja. Membiasakan diri memilih sesuatu bukan like and dislike, suka, tidak suka. Kalau saya lebih gampang suka, tidak suka, itu lebih mudah dipengaruhi roh jahat. Maksudnya itu arahnya. 2, latihannya. Ini kaitannya dengan journaling tadi ya. Dalam berdoa, usul saya mulailah berdoa dari hatimu, perasaanmu. Kamu merasa apa? Males, marah, happy banget, bersyukur. Mulai dari hatimu, Tuhan saya bersyukur. Tiga, selalu sadar motivasi. Setiap tindakan itu ada motivasinya, apapun tindakannya. Saya tidak akan pernah percaya dengan ungkapan orang yang mengatakan begini, aduh, saya nggak tahu loh, kok tiba-tiba melakukan ini. Aneh. Memangnya tsunami tiba-tiba, tsunami aja ada penyebabnya kok. Setiap peristiwa dalam hidup kita itu selalu ada penyebabnya. Kata pepatah guru bahasa Indonesia kita di SD, ada asap, ada api. Maka saya harus selalu sadar mengapa saya melakukan itu. Pasti ada sebabnya. Mengapa saya menaikkan kerah? Adem. Dan saya itu kalau mau menghangatkan badan yang paling utama itu leher. Begitu leher sudah diangetin, yang lain-lain oke gitu. Ya kalau enggak ya juga maksudnya. Motivasi selalu ada. Setiap tindakan, bahkan saya diam pun itu ada motivasinya. Tidak mungkin orang tidak berbuat apa-apa. Tidak mungkin orang yang diam tidak ada motivasinya. Diam banyak motivasinya. Apa? Tidak niat. Saya tidak nyinggung adem loh ya. Good. Oke loh. Nanti ada yang kebikinan saya lupa. Oh. Oh ya. Bojomu kuwi sing kademen lho dhewe ngadep angin AC kok. Saya oke loh. Teman-teman oke kan? Kita selesai jam 9 terus Bali ya. Jangan sampai ada ini ya, jangan sampai ada ini nih. Kita sering melakukan ini teman-teman. Hidden agenda. Agenda tersembunyi. Oh saya ikut pertemuan itu. Wah kayak mudikannya ayu banget kok. Maka Romo selalu semangat mendampingi kelompok mudika itu. Karena ada Sri Mulyani. Ya. Karena Sri Mulyani, kalau Sri Mulyani tidak ada, Romo membimbing, aku mah pengakuan dosa. Ya, jadi Sri Mulyani itu agenda tersembunyi. Mengapa Romo itu rajin banget mendampingi OMK? Kalau ada si SM. 4. Nah ini teman-teman, semakin membiasakan diri dengan kisah-kisah, sabda, simbol, perumpamaan yang ditulis di kitab suci. Mengapa? Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus itu merupakan cara berpikir Gusti Allah, cara bertindak Gusti Allah. Misalnya tentang orang Samaria yang baik hati. Ya sebenarnya orang Samaria itu seperti Tuhan yang nggak memandang agama, ras,
background pendidikan, profesi. Ono wong loro ya tulung gitu. Atau bapak yang punya 2 anak bungsu, setelah minta harta warisannya minggat dan seterusnya, Anda tahu cerita itu. Itu kan mau mengatakan ini loh bapak itu kayak gini loh, dan manusia itu kayak ya bungsu iya, sulung iya. Banyak anak sulung tuh kelakuannya seperti si bungsu. Banyak anak bungsu ya kelakuannya seperti si sulung. Macam-macam. Banyak anak tengah, nomor 3 dari 5, yo sulungnya ono, bungsune ono, double itu. Mengapa? Ya, sekali lagi ini tentang membaca. Saya sendiri mendapatkan manfaat banyak dengan membaca dan mulai hafal gitu ya. Kisah perempuan berbuat zina ketangkap, bagaimana sikap Tuhan. Manusianya, wah ini harus dihukum. Tuhan, hanya rano sing dosa. Kalau mau menghukum silakan, yang nggak berdosa silakan menghukum. Terus Tuhan, kemana orang-orang itu? Pergi. Sudah kamu juga pergi sana. Jangan berbuat dosa lagi. Untuk saya itu menakjubkan gitu. Memang yang lebih jahanam itu seringkali manusia. Yang lebih biadab itu memang netizen. Wah ngeri ini. Ngeri. Tuhan nggak sekecil itu gitu. Ya, untuk saya kisah-kisah macam itu sungguh-sungguh oh iya ya, manusia kayak gitu, Tuhan kayak gitu. Dan saya masih kelakuannya kayak si orang-orang yang ini harus dihukum ini. Dan menurut hukum Musa harus dilempari batu. Saya seringkali juga di situ. Nah, kalau bacaan itu, oh iya ya, saya nggak bisa. Latihan kelima, ini tadi yang saya pakai sebagai contoh. Orang Samaria yang baik hati melakukan kebaikan untuk orang yang dirampok itu. Nah, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Begitu ada dorongan baik, Anda bisa melakukan, lakukan. Lebih baik melakukan hal kecil yang mulia daripada tidak sama sekali. Semakin sering saya melakukan kebaikan, itu sebetulnya saya semakin membiasakan diri dekat dengan sang sumber kebaikan, Gusti Allah. Kalau saya jarang melakukan kebaikan, saya tidak dekat dengan Dia. Kalau saya mau melakukan kebaikan masih berhitung matematis, saya nggak mendekatkan diri pada Tuhan. Itu sasaran empuk untuk roh jahat. Untuk apa? Udah, roh jahat pasti akan mengalahkan kita. Kok gue telat suaranya? Oke, ini tadi menurut saya poin-poinnya sudah jelas. Saya ambilkan yang penting-penting dari Manresa. Kalau saya uraikan semua yang ada di bahan itu, yang ada di buku, nggak selesai dan mungkin Anda juga tidak mendapat banyak. Maka untuk membantu Anda merefleksikan adalah sebetulnya ini lebih ajaan aja deh. Yuk teman-teman belajar latihan kontemplasi. Caranya bagaimana? Kalau Anda terbiasa membaca bacaan Injil untuk esok hari, itu aja bahannya. Baca terus bayangkan Tuhan Yesus sedang apa, melakukan apa, omong apa. Coba dibayangkan. Terus dirasakan. Kira-kira Tuhan mau mengajak saya melakukan apa lewat bacaan itu. Lexio Divina itu apa?
Pertanyaanku, Lexio Divina itu apa? Lexio itu berarti membaca. Divina itu divine. Lexio Divina lebih banyak, sebetulnya lebih mirip dengan meditasi ya. Jadi lebih membaca. Kontemplasi itu lebih banyak hal yang dilakukan ya. Lebih kaya menurut saya, lebih kaya kontemplasi daripada Lexio Divina. Karena kontemplasi itu melibatkan melihat, mendengar, mencium, lagi kandang wedhus sih, menyentuh dalam imajinasi loh, menyentuh dan mencecap. Contoh paling gampang, ada di sini yang belum pernah makan ice cream mixue, pernah? Kamu pernah? Saya anggap yang lain semua pernah. Mari membayangkan mixue itu, teksturnya lembut kan? Warnanya, dinginnya, aromanya. Terlepas enak enggak enak gitu. Itu kontemplasi. Membayangkan saya menikmati mixue gitu. Lexio Divina itu lebih banyak membaca yang tertulis di situ. Tanpa melibatkan 5 hal tadi. Bingung kan? Bingung enggak? Membaca terus membayangkan. Lalu? Ya. Ya. Tapi kontemplasi punya kekuatan detail 5 itu loh. Kata membayangkan itu umum. Kontemplasi di sana Ignatius memberi penjelasan. Melihat, tatap mata saya. Melihat, mendengar, mencium bau mixue. Membayangkan mixue, ya membayangkan oh mixue ngono kae. Tapi tidak sampai pada aroma. Kalau kontemplasi itu mengajak kita lebih detail. Semakin saya bisa membayangkan dengan detail lewat 5 indera, saya makin dekat dengan yang saya bayangkan. Kalau hanya kata membayangkan itu masih umum. Ini ada spesifikasi 5. Lexio Divina tidak menyebut 5 unsur ini. Lalu, semoga dengan catatan tadi tentang pembedaan roh, teman-teman mulai paham. Jangan khawatir, sesudah ini nanti akan saya kirim materi ini ke Budi, supaya teman-teman kalau tertarik bisa mendapatkan materinya itu. Bimbingan rohani, saya tidak menyarankan, karena susah cari pembimbing rohani. Bukan hanya kuantitasnya, kualifikasinya juga. Saya termasuk qualified. Tapi yang saya bimbing sudah banyak, itu saya langsung membatasi. Yes, itu ya. Terima kasih ya teman-teman, saya atas nama Ignatius berterima kasih. Beneran loh, ada orang mau belajar Ignatius, membaca buku, minimal beli bukunya, dipegang ketika mau ke sini, itu saya sudah sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Saya hanya menyarankan Anda bacalah pelan-pelan. Semoga tidak kesulitan membaca buku itu. Apa yang saya sampaikan ini hanya trailer dari
buku ini. Begitu, ini sudah hampir jam 9. Terima kasih. Terima kasih Romanano. Ada pertanyaan? Langsung aja. Dari tadi percakapan. Karena Oh, oh. Jadi hal yang banyak dibahas. Ini itu loh ya. Apa saya adalah bahwa dia apa yang saya masa lalu. Ya. Nah, kadang-kadang jadi disuruh pada saat kan dia sampai mau bunuh diri kan. Betul. Nah, pada saat itu bimbingan Tuhan. Betul. Apanya? Nah, kita. Ini pertanyaan bagus, Mas. Terima kasih, Mas. Kamu mengingatkan, Eri. Satu, logikanya begini. Ignatius itu sudah mengaku dosa. Bahkan, dia menyiapkan pengakuan dosa itu 3 hari 3 malam. Ditulis semua. Dan itu sudah diakukan. 2, sudah diampuni. 3, nah, roh jahat terus mempengaruhi dia. Kamu masih berdosa, kamu masih berdosa. Dan dia ketipu. Karena roh jahat sedemikian kuatnya, masif mempengaruhi dia. Sampai dia terpengaruh. Sampai akhirnya, untuk apa aku jalan hidup kayak gini nih? Sengsara. Tapi aku malah menderita begini. Maka lalu pengen bunuh diri itu. Itu salah satu contoh betapa dahsyatnya roh jahat mempengaruhi dia. Sudah diampuni, tapi terus kayak mensodori pikiran, kamu masih berdosa, kamu masih busuk gitu. Nah, keempat, Tuhan membantu dia untuk mengalahkan situasi dia dikuasai roh jahat itu. Dan akhirnya dia sadar. Lalu dari situ dia belajar. Oh ya, Tuhan bekerja dan kadang-kadang atau seringkali saya tidak bisa mengatur kapan Tuhan bisa bekerja untuk membuat saya menjadi lebih baik. Ya, itu pengaruh roh jahat dan akhirnya nanti Tuhan bertindak membantu dia. Dan lalu dia semakin sadar, oh, roh jahat itu cara kerjanya begitu, kalau diikuti dampaknya begitu. Oh, Tuhan itu cara bekerjanya begitu. Kalau diikuti akan begitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di tadi itu. Yang paling penting adalah bukan bertanya ini roh jahat atau roh baik ya. Bukan itu. Yang pertama harus kita kenali adalah saya sedang dalam situasi apa nih? Melakukan kebaikan atau melakukan kedosaan, kejahatan yang jelek. Itu dulu yang saya kenali. Oh, saya sedang melakukan yang jahat nih. Nah, baru saya bisa menentukan roh baik membuat saya merasa bersalah. Roh jahat, ora apa-apa. Kita kan sedang zamannya keberlanjutan. Lanjutkan. Hah? Maksudnya apa? Dengan demikian kelas kita selesai. Silakan PR. Nah, Budi dan Dina sudah mengajak kita untuk melakukan eksamen. Nah, saya mau mengajak begini. Saya ingin mendengar dari Anda ya, eksamen kita dengan cara begini. Apa yang paling menarik dari cerita Ignatius di Manresa ini tadi bagi Anda? Terus, hanya dua pertanyaan. Anda tergerak untuk melakukan apa setelah mendengar tentang Ignatius di Manresa itu? Yang dua, bagian mana yang paling mengesan, menarik? Iya, ya, bentar.
Apa yang paling menarik untukmu? Dua, Anda sesudah ini tergerak untuk melakukan apa? Mau Lexio Divina terus atau belajar kontemplasi? Dua hal itu. Silakan dipikirkan, nanti kita berbagi masing-masing cerita supaya kita bisa saling tahu. Mana apa yang paling mengesan untukku? Yang kedua, aku tergerak melakukan apa? Semoga tidak susah. Silahkan mulai dari belakang. Hmm, Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya belajar bahwa tapi memang itu tidak pemikiran semacam itu memang kadang-kadang muncul dari dia bukan itu teman-teman kita Terima kasih. Bel apa tuh? Oh, oke. Oke. Poin-poin tadi ya, rasa puitis sih. Ya, Ibu Nevan. Hmm. mudah untuk mencerna karena itu sangat-sangat kehidupan saya begitu saya kok nah yang pasti mau ajaran tadi ya tidak pernah saya pernah gimana Wih, ngeri. Bukan karena duduk sebelahan ya. pengenalan diri yang saya akan lakukan tapi yang
Ini suwe ya. Membaca, Hmm. membaca lagi, kemudian mempraktekannya. Dan selama ini mungkin membaca kita seperti ini suatu saat kita akan mencoba itu. Terima kasih. Lebih paham juga dengan kondisi itu dan bisa kita jadi baik. Belum lama ini ada seorang teman menunjukkan journaling dia selama 7 tahun terakhir. Saya, wow hebat kamu. Dan masih manual. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk journaling, usul saya manual. Motorik itu akan lebih membantu kita. Daripada begini, itu banyak distraksinya. Sedang nulis, WA muncul, gitu tuh pasti. Baik kalau motorik manual. Erik? Hah? Saya journaling. Tapi saya mulai modifikasi. Dulu masih begini, ada terus berubah, mengetik, berubah drawing, gambar. Ya, lalu akhirnya mana suka gitu. Oh kok sedang tertarik gambar? Ya, dulu kalau nulis di kertas gitu tuh, ketika harus pindah rumah, bajigur, berkerdus-kerdus gitu, buku tulis. Ada masanya, saya belum punya laptop, masih karena cara nulis saya itu lebih cepat begini daripada begini. Orang ini lucu. Nah, ya. Maka keren. Biar wis elek toh. Hari. Serem. Dia bisa jadi komandan, dia bisa menyelinap. Nah, ketika dia memikirkan bahwa salah satu yang paling gampang itu nasib. Kita harus ada. Ya. Terima kasih. Dan saya ketika terpaku itu ada kontemplasi dan jurnalis. Ketika kontemplasi kadang-kadang menghadap strategi, kadang nggak masuk. Tapi ketika jurnalis itu semua itu akan mengalir begitu. Menurut saya jurnalis itu ya bagian dari itu. Ya, terima kasih. Ngomong. Ya ngose. Nah, lo sabar lo. Ini journaling drawing saya di tablet. Oh. Enggak perlu tahu detail. Ini drawing saya di tablet Samsung. Ini waktu Paskah, waktu Natal gitu ya. Yesus kecil dididik bapaknya, tukang kayu. Rupanya kok Jokowi ya. Bunda Marianya modern gitu. Ya ini salah satu bentuk drawing tadi yang saya cerita. Mas. Kalau saya
Kita kasus menggunakan perlombaan atau saya ya suatu paham yang cukup besar untuk kehidupan manusia yang membedakan. Kadang-kadang perlombaan pun lihat baik, tapi bisa menjerumuskan ke. Terima kasih. Dina? Kalau saya lebih untuk lebih berusaha berbuat lebih baik melakukan pada saya karena saya orangnya suka sama. Terus yang akan saya lakukan mungkin itu kan dibutuhkan hati yang lebih tenang, lebih ini ya, jadi saya akan berusaha untuk melakukan kontemplasi meskipun akhir-akhir ini sulit untuk melakukan itu, tapi tetap bisa. Terima kasih. Bud? Yang berkesan bagi saya bahwa Santo Ignatius ini konsisten ya, dia merencanakan, dia melaksanakan, dan dia melakukan itu dengan terus-menerus walaupun dalam jangka waktu yang cukup panjang, walaupun dia melakukan dengan sendiri dan banyak jatuh bangun. Kalau saya bayangkan kalau diri saya mungkin nggak bakal bertahan begitu lama. Terus kemudian dari situ saya merasa bahwa memang rasanya kekuatan utamanya sehingga dia bisa bertahan begitu lama karena journaling itu. Terima kasih. Teman-teman, semoga pelajaran tentang Manresa seperti yang tadi Anda sudah dapatkan, Anda perjuangkan. Karena salah satu nasihat Ignatius itu adalah jangan berhenti pada kata. Niat baik itu jangan berhenti pada kata, tapi dilakukan. Sebetulnya dia mengatakan cinta itu tidak cukup hanya kata, tapi harus dilakukan. Saya tutup dengan doa, saya berkati, terus kita pulang ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami berterima kasih pertama-tama atas kisah Santo Ignatius Loyola yang inspiratif, khususnya di tahap Manresa. Saya berterima kasih karena beberapa teman ini tertarik untuk mempelajari kisah Ignatius dan meneladan. Berkati kami, berkati teman-teman ini, agar mereka bisa meneladan Ignatius entah dalam journaling, entah dalam hal menata diri, entah dalam hal lebih konsisten dalam hidup. Berkati niat baik mereka, berkati perjalanan pulang kami, berkatilah keluarga kami semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Rama. Tepuk tangan buat Romo Nano. Foto dulu Romo. Wes, betul keluar Zoom dulu. Saya stop dulu. Saya stop dulu. Iya, enggak.